mudah-mudahan kita semua siang hari ini dalam keadaan sehat setelah istirahat sholat dan makan, sudah mendapatkan kabar kondisi. Bapak Ibu, di sini kita sifatnya sharing, ya. Saya yakin Bapak Ibu semua, apalagi yang sudah tergolong senior, ini materi ini merupakan materi yang bukan hanya baru. Di sini kita bersifat sharing, diskusi. Kebetulan saya di depan, berarti saya di sini berbagian untuk mengingatkan kita semua. Yang pertama, sebelum kita ke aksi nyata budaya positif, kita flashback dulu sejenak ke belakang. Bagaimana filosofi pendidikan yang digagas oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Mengenai filosofi ini pasti ada kaitannya apa sih, atau sajane pendidikan itu bagaimana? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntunan. Banyak orang yang mengira pendidikan itu mengisi, tapi sebenarnya menuntun. Seperti halnya kita menuntun anak kecil. Potensi berjalan itu ada diri anak kecil itu. Jadi bukan orang tua, bukan kakaknya, bukan siapapun yang bisa membuat dia berjalan. Kita sebagai orang dewasa hanya bisa menuntun. Kita menuntun supaya anak kecil tadi itu bisa berjalan tegak, bisa melangkah sendiri sehingga tidak jatuh. Makanya kan ada anak kecil yang bisa berjalan sebelum usia setahun ataupun lebih. Maka tergantung dari bagaimana kemampuan yang mereka miliki. Nah, kita hanya mengawal. Jadi makanya disitu diistilahkan menuntun dari bahasa Jawa. Kemudian, sehingga menurut Bapak Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, membangkitkan potensi anak sehingga menjadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Ini kata begini. Jadi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sehingga tumbuh menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, pendidik atau guru seperti kita itu hanya merawat, kemudian menuntun tumbuhnya kodrat itu, sehingga meskipun mereka itu mengenyam pendidikan di tempat yang sama, dididik oleh guru-guru yang sama, maka tentunya setiap murid memiliki jalannya sendiri yang berbeda satu sama lain, karena kodratnya tidak sama. Pendidik atau seperti kita tidak bisa memaksakan murid untuk bisa memahami apa yang kita ajarkan. Tetapi di balik upaya untuk memahamkan itu terdapat nilai-nilai kebaikan. Nah, berikutnya, mengapa harus ada pendidikan? Padahal setiap orang punya bakat sendiri-sendiri. Atau gampangannya, untuk apa sih ada pendidikan di negara kita ini? Nah, jawabannya menurut Bapak Hajar Dewantara, karena nantinya pendidikan itu menghasilkan 3 guna yang luar biasa, yang istilahnya disebut dengan Tri Rahayu. Jadi akan menghasilkan 3 guna yang luar biasa dampaknya. Yang pertama, dalam bahasa Jawa yaitu Hamemayu Hayuning Sahiro. Terjemahnya dalam bahasa Indonesia, memelihara diri atau menjaga diri kita sebagai individu. Yang kedua, gunanya apa? Hamemayu Hayuning Bangsa, memelihara atau menjaga bangsa atau masyarakat. Yang ketiga, Hamemayu Hayuning Bawono, yaitu memelihara alam semesta. Nah, menurut KHD, ketiga ini merupakan tingkatan atau level. Jadi pendidikan itu yang pertama, memelihara diri atau menjaga diri kita pribadi, atau bahasa gampangnya supaya diri kita itu sebagai individu itu genah dulu. Nah, baru kalau kita sebagai individu itu genah, baik atau beres,
maka implikasinya apa? Masyarakat kita atau bangsa menjadi akan beres juga. Nah, bangsa itu beres, maka pasti alam semesta juga ikut beres, karena tidak ada manusia-manusia yang bertindak merusak lingkungan. Itu guna dari pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada 3 yang disebut dengan Tri Rahayu. Jadi bisa disimpulkan, pendidikan dapat menjaga dan atau memelihara diri kita, memelihara bangsa atau masyarakat, dan memelihara alam semesta sehingga tertib dan teratur. Sehingga bisa juga dikatakan bahwa pendidikan itu adalah kunci dari sebuah peradaban. Jadi kalau suatu negeri itu peradabannya tinggi atau maju, maka dipastikan pendidikannya juga maju, juga baik. Kemudian dasarnya apa? Atau landasannya apa? Jadi setelah kita tahu gunanya apa, kemudian landasannya apa? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 dasar kerja yang harus dimiliki oleh pendidik atau guru seperti kita, yang dinamakan dengan Triloka, yaitu ya ini, kita semua sudah hafal dan mudah-mudahan memahami juga. Yang pertama, ing karso sum tulodo. Yang kedua, ing madya mamang karso. Yang ketiga, tur yanda yani. Nah, jadi ketika kita berada di depan, maka kita harus bisa memberikan contoh teladan yang baik. Ini mudah kita ucapkan, tapi sangat sulit kita dalam penerapannya. Gampang kita ngomong di depan, kita memberikan contoh yang baik, tapi ketika penerapannya butuh suatu proses, tidak instan, moro-moro bisa kan. Yang kedua, ing madya mamon karso. Nah, di sini kita ketika di tengah atau ketika berada sejajar dengan yang lain, kita bisa membangun karsa, menciptakan kreativitas, bisa memompa semangat rekan-rekan kita yang lain. Ini juga begitu, tidak gampang dalam penerapannya, tapi ketika kita mengucapkan mudah sekali. Yang ketiga, tut wuri yanda yani. Ini yang sangat-sangat terkenal di telinga kita, di mana ketika kita berada di belakang, kita bisa memberikan dukungan, kemudian memberikan dorongan, sehingga potensi atau bakat anak itu muncul dengan baik. Kemudian bagaimana sistem pendidikan yang seharusnya? Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara sudah merumuskan ini sejak dulu. Jadi menurut beliau, sistem pendidikan yang ideal atau sesuai di negara kita ada 3 juga, namanya trimo atau nanti menjadi pamong. Yang pertama, momong, ngemong, among. Makanya di istilah perangkat desa itu kan pamong desa kan ya. Itu kenapa harapannya pamong itu bisa ngomong, bisa among. Ternyata setelah kita cermati beda fungsinya. Momong adalah merawat dengan penuh kasih sayang. Tujuannya apa? Menanamkan kebiasaan baik. Sedangkan ngemong memberi contoh yang baik dan buruk tanpa harus memaksa atau mengambil hak anak. Dan among mengamati, merawat, menjaga agar anak mampu mengembangkan diri dan bertanggung jawab. Ini kalau Bapak Ibu pernah di taman siswa, ini bukan hal yang baru. Ini pasti istilah-istilahnya seperti ini, pamong, guru pamong. Itu nomor. Kemudian, bagaimana aktivitas pendidikan itu harus dilakukan? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, namanya tripusat. Nah ini, yang pertama keluarga, yang kedua perguruan atau sekolah, yang ketiga pergerakan pemuda atau lingkungan. Ketiga pusat ini memiliki peran yang berbeda, fokusnya berbeda. Keluarga sekarang, fokusnya yaitu mendidik
budi pekerti dan laku sosial. Sedangkan sekolah itu usaha mencari dan memberikan ilmu. Apakah di sekolah tidak bisa mendidik budi pekerti? Bisa, tapi tidak maksimal. Yang maksimal adalah ketika mereka ada di lingkungan keluarga. Yang ketiga, pergerakan pemuda atau lingkungan, yaitu melakukan penguasaan diri dan pembentukan watak. Disinilah wahana anak-anak itu untuk beraktualisasi diri. Jadi dituntut untuk bisa bertanggung jawab ketika berada di pergerakan pemuda. Ini artinya lingkungan, bukan berarti Pak saya kan bukan aktivis, tidak di OSIS, bukan itu. Anak-anak punya teman, punya sahabat, punya geng, itu kan lingkungan. Itu yang membentuk watak anak-anak. Di situ anak-anak dididik untuk bertanggung jawab sehingga Pak mereka bisa menguasai dirinya baik. Itu dari pusat, itu aktivitas pendidikan yang harus dilakukan yang namanya kita kenal dengan tri pusat pendidikan: keluarga, kemudian sekolah atau perguruan, dan pergerakan pemuda atau lingkungan. Kemudian apa yang harus digarap? Kita semua sudah kenal. Menurut KD ranah pendidikan itu namanya tringo, kalau Jawa tringo. Nah sejauh sebelum adanya taksonomi Bloom, kita atau Bapak KD sudah mendefinisikan ini tringo, yaitu ngerti, rasa, ngelakoni. Jadi apa yang digarap? Ngerti itu artinya kognitifnya, berpikirnya. Kemudian rasa itu afektifnya digarap juga di sini. Kemudian yang ketiga ngelakoni, yaitu psikomotornya. Jadi memang sebenarnya negara kita sebenarnya itu secara filosofi memiliki nilai-nilai pendidikan yang tidak kalah hebat dengan para ilmuwan yang dari barat. Karena ini kalau dikembangkan muncul nanti teorinya taksonomi Bloom dan sebagainya. Jadi ini yang digarap oleh pendidikan, yaitu memperbaiki atau kognitifnya, ngerti, bisa mengerti dan bisa merasa atau merasakan atau efektif dan meningkatkan nilai-nilai psikomotornya. Kemudian bagaimana strateginya akademisi? Nah, di sini sudah dirumuskan. Nah, ini sudah kita semua hampir melakukan ini sudah. Yaitu nonton, ini oke. Nonton ngamati, ini itu ngamati dan mengingat-ingat, ini oke. Berarti melakukan atau menirukan. Ini sebenarnya kita punya semua, tinggal bagaimana menerapkan kepada anak didik kita, menuangkan ke dalam strategi pembelajaran sehingga implementasinya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Sekian Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan, nanti dilanjut oleh rekan-rekan yang lain mengenai aksi nyata budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Trenggo. Kami yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua baru dari pusat pendidikan yang ada di pelajaran kemahasiswaan Tringo ya, ngosok ya, ngomel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberi materi budaya positif. Jadi masuk ke sini kita bikin positif dulu. Yang minus juga bisa. Nah oleh karena itu monggo kita bersama-sama kita buka dengan yang yel dulu ya. Yelnya adalah guru bergerak, siap bergerak, selalu bergerak. Dengan menempatkan selalu bergerak. Nanti kalau saya bilang guru bergerak berarti dengan
dan selalu bergerak. Iya. Bisa? Bisa. Ya, monggo tangannya sudah dikepalkan dulu. Guru penggerak, siap bergerak, selalu bergerak. Mantap. Saya akan mulai pada materi yaitu halaman budaya positif, perubahan paradigma konsep disiplin. Budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Nilai-nilai, ya, keyakinan-keyakinan. Sekarang kita akan bergerak dari mungkin Bapak Ibu bertemu tiap hari. Bapak Ibu kalau tiket sering tidak ada siswa yang melanggar. Ada ya, sing sepatu sing iya. Nanti saya tunjukkan contoh studi kasus, tapi nggak sekarang, nanti ya. Nanti setelah ini kan sebenarnya studi kasus. Nah, yang harus kita tekankan yang pertama adalah tentang nilai dan keyakinan dulu. Keyakinan itu adalah, ya, suatu keadaan ketika orang itu bahwa apa yang dilakukan itu akan mengandung konsekuensi, karena guru tidak boleh menghukum. Nah, beda konsekuensi dengan menghukum itu apa? Kalau konsekuensi itu adalah didasari bahwa dia disiplin itu dari dirinya sendiri, tapi kalau hukuman, yaitu yang menentukan adalah orang lain. Yang pertama masalah disiplin itu datangnya dari diri kita sendiri dulu. Membangun kedisiplinan baik itu teman maupun teman-teman maupun siswa. Kalau misalnya siswa nggak disiplin, nggak bisa, bagaimana? Berikutnya adalah butuh orang lain yang mendisiplinkan. Nah, ya, bisa juga. Sebenarnya guru itu sebenarnya adalah BK juga. Maka dulu kita kuliah dikasih mata kuliah konseling ya. Memang kita sebenarnya juga BK, tapi bukan dalam ranah yang sesungguhnya. Tapi nilai-nilai BK itu guru pasti punya. Nah, untuk menciptakan budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu bertindak, berpikir, bertanggung jawab dan mandiri merdeka. Nah, gini contohnya ya. Sebelum saya masuk ya, kenapa tidak contoh hukuman? Misalnya olahraga. Oh, seni budaya. Anak si misalnya namanya si A, ya, tidak membawa kertas. Nah, kemudian dia saya suruh berdiri di depan. Itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena tidak ada hubungannya dengan apa yang saya berikan. Nggak nyambung. Nggak nyambung, Mas. Nggak, maksudnya ketika saya anak suruh berdiri itu nggak ada hubungannya dengan kegiatan berkesenian. Misalnya anak tidak membawa kanvas, maka dia dengan kesepakatan kelas, saya menyuruh dia untuk menggambar di 3 lembar folio gambar, kata folio itu gambar ya. Padahal temannya hanya buat 1, dia buat 3. Itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensinya dia nggak membawa kanvas. Saya suruh menggambar 3 kali lipat, tapi di kertas yang lain. Itu konsekuensi, masih ada kaitannya. Jenengan misalnya anak-anak tidak membuat PR,
disuruh keliling lapangan. Hukuman. Itu tidak boleh. Kalau Pak Hendra misalnya dia menyuruh anak-anak karena tidak memakai sepatu kemudian disuruh keliling lapangan, itu konsekuensi hukuman karena ada kaitannya dengan pelajaran KJOK. Ya. Tapi meskipun konsekuensi ada batasnya ya. Jangan misalnya karena misalnya PPKN kamu tidak bisa menghafal Pancasila kemudian suruh nyanyi Indonesia Raya sampai 10 kali. Iya, itu juga batasnya nanti doa nanti ya. Itu nggak seperti itu juga ya. Meskipun itu ada kaitannya tapi juga nggak terlalu ya. Ya, nanti ya. Yang menciptakan lingkungan situasi positif dulu. Bapak Ibu jenengan silakan, saya di sekolah ada program itu ada ya 1 menit menari. Jadi 1 jam itu 1 menit menari. Apa tujuannya? Untuk menciptakan suasana positif dulu. Ya, Bu, namanya kayak apa? Iya. Makanya biasanya saya ambil terakhir Bu. Jadi sambil sebelum menutup materi itu, kita ambil nanti kadang-kadang saya sampai ada masalah barang, gitu ya. Terima kasih membentuk budaya positif dulu. Kalau jenengan nggak bisa, mungkin nggak ada menarik, nggak cocok dengan jenengan, bisa menciptakan budaya positif lebih dulu dengan membuat suasana kelas yang tenang. Anak-anak datang ke sini itu biasanya di jalan itu kan macam-macam pikiran nih. Mungkinkah ada yang kesambet di jalan? Enggak seperti itu ya. Tapi yang jelas pikirannya macam-macam. Ketika masuk ternyata anak-anak itu enggak siap sebenarnya mengikuti pelajaran. Maka jenengan harus menyediakan waktu sebentar saja untuk diam. Ayo kita diam bersama-sama. Iya. Jadi kita diam sebentar saja. Ayo semua diam. Sekolah kita berada di ruang kelas, kita fokus di sini. Diam dulu nggak apa-apa. Jangan langsung misalnya ke mandi sholat yasin langsung, ya buka halaman, tulis. Anak-anak belum siap sebenarnya. Iya. Untuk lingkungan yang positif. Makanya ada sebenarnya doa itu sebenarnya bagian dari bentuk suasana yang positif lebih dulu sebelum masuk pada materi pelajaran. Boleh jok-jok apa joki-joki itu. Jok itu ada jok ya, apa Bu? Canda dulu ya, supaya lebih relax dulu anak-anak. Nggak langsung, apalagi langsung buka halaman yang materinya tentang rumus-rumus semua. Pas hari Senin. Pas hari Senin. Nah, aman nyaman atau betul bertindak ya. Kalau sudah aman nyaman, situasi kelas itu nyaman. Nah, ini nyaman ini juga diciptakan oleh Bapak Ibu guru loh. Ada Bapak Ibu guru yang masuk mencurang ya. Iya, benar. Materi kamu nyamannya mau ya. Iya. Tapi iya. Tapi kalian sudah ada selalu. Insya Allah kan anak-anak ini bertanggung jawab ya. Kemudian mandiri, merdeka. Mandiri itu maksudnya tidak selalu tergantung pada orang lain. Kemudian merdeka di sini bukan berarti anak dibebaskan enggak. Tetap ada batas-batasan ketika itu menjadi sebuah kesepakatan antara siswa dengan guru atau dengan sekolah untuk berikutnya. Nah, budaya musik dari kita sendiri. Kemudian ada bermain, cobalah buka sayap. Ya buka sayap itu nanti ya. Nanti ada kita bermain buka bersama, bukaan ya, buka sayap. Iya. Kemudian ilusi kontrol dulu mengontrol itu murid tidak boleh gitu ya. Ternyata tidak boleh. Mungkin saya menambahkan sedikit dari Pak Lutfi tadi bahwa siswa itu bukan tabula rasa.
Siswa itu bukan kertas putih yang boleh kita coret-coret sesuka kita. Nanti murid akan menggambar dirinya sendiri, menggambar masa depannya sendiri. Kadang-kadang kita cenderung memaksakan dia. Kudu gini loh, kudu gini kayaknya tak tuntas. Kudu gini. Itu namanya kita sedang mencoret-coret kertas itu, anak yang membuat kertas menjadi sebuah coretan yang kita inginkan. Padahal anak punya kemerdekaannya sendiri. Tetapi kita menuntun tadi ya, Pak itu saat lagi kita menuntun anak itu supaya dia mencapai ujung cita-cita yaitu selamat dan bahagia gitu. Nah, semua penguatan positif dan efektif. Kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Ini ilusi kontrol juga orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi ya. Ilusi itu kan sebenarnya sebuah bayangan-bayangan yang sebenarnya sudah nggak harus dilaksanakan gitu loh. Ya, karena kita nggak bisa memaksa orang dewasa itu memaksa anak mengikuti kemauannya. Mungkin kalau di rumah bapak ibu juga ya korek-korek dinding kan langsung dimarahi gitu loh ya. Itu harus nanti disediakan tempat studi. Stimulus respon dengan terapi trauma berikutnya Pak Lukis. Nah, cobalah buka saya. Mari kita bersama-sama untuk bermain bukalah saya jenengan menggenggam tangan jenengan sendiri. Kalau Pak Agung berpasangan ya. Jadi Pak Agung ya Pak sebenarnya harus lihat bulut via. Ada berhadapan ya. Ini genep apa jauh ya genep ya. Paling atau depan belakang ya. Pak Agung bukalah saya ya. Bukalah saya ini maksudnya adalah jenengan menggenggam. Kemudian saya yang memberikan tuntunannya ya. Sekarang jenengan silakan menggenggam tangan masing-masing. Menggenggam, kemudian bayangkan bahwa panjenengan ini sedang menggenggam barang yang berharga. Iya. Mungkin menggenggam surat wasiat yang nanti wasiatnya menggenggam misalnya logam mulia dan orang lain tidak boleh tahu ya. Atau dengan bayangkan bahwa dengan menggenggam ini berhadapan dengan misalnya budaya dengan Bu Rima menggenggam, kemudian silakan Bu Rima yang memaksa untuk membuka tangannya Bu Maya dulu. Pak Agung, Bu Maya dan iya. Ini apa sih maknanya? Ternyata maknanya orang itu harus mampu untuk menggenggam keyakinannya, prinsip-prinsipnya. Kadang-kadang orang sudah, saya yakin bahwa ini benar. Maka sejauh mana dia mampu menggenggam keyakinan itu, sehingga orang lain tidak bisa membuka, orang lain tidak bisa mempengaruhi, orang lain tidak bisa memaksa untuk ikut pola pikir mereka yang membuka tangan, yang orang lain yang berusaha membuka tangan panjenengan semua. Itu ya maksudnya. Jadi keyakinan ini harus terpenuhi dengan baik. Itu dia. Berikutnya apa? Iya, memaksa. Iya. Guru memerintahkan untuk membuat tugas. Tugas. Ya, tapi tidak perlu maksa ya. Dia nggak. Nah. Oh iya, karena masih banyak. Teruskan begitu nanti aku. Nah, stimulus respon melawan teori kontrol dunia. Stimulus yang kita miliki yang pertama
itu stimulus respon tentang dunia, mestinya jejer ya. Tapi biasa jejer karena tadi saya belum sempat membuat kolomnya. Kalau jejer itu kalau ketemu satu juga dengan satu, realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol itu tentang dunia adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, semua orang melihat hal yang sama berbeda, gambarannya berbeda. Kita berusaha mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, berarti apa sih sebenarnya stimulus respon ini sesuatu yang sedang kita laksanakan, tetapi itu tidak tepat, gitu nggih. Nah, supaya ini tepat maka ada yang melawan dengan teori kontrol tentang dunia. Nah, ini ada stimulusnya, itu ada lawan dari stimulus respon itu dengan teori kontrol tentang dunia. Berikutnya, terima kasih. Kembali lagi kalian dulu sebelum ditutup ya. Guru penggerak siap bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti kami kata dia, bergerak, siap bergerak, selalu bergerak. Satu, dua, tiga. Guru bergerak, siap bergerak, selalu bergerak. Gerak, gerak, gerak. Oke, saya lanjutkan. Pada pertemuan kali ini saya kebagian menjelaskan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan serta 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini sifatnya sharing ya Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu sedikit banyak sudah paham semua materinya. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Karena seperti halnya masyarakat ya pada umumnya, yang namanya peraturan itu memiliki kecenderungan untuk dilanggar. Gak usah jauh-jauh, kalau di lampu lalu lintas ya, lampu merah itu ya, kalau ada polisi patuh sama aturan, tapi begitu nggak ada polisi banyak yang nyerobot. Nah seperti itu. Harapannya dengan adanya keyakinan, karena keyakinan ini bersumber dari diri, harapannya bisa terwujud dalam perilaku. Jadi walaupun ada guru, tidak ada guru, kita tetap dilaksanakan. Lanjut, definisi keyakinan. Keyakinan di sini mengacu pada nilai kebaikan atau prinsip universal ya, yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa atau agama itu ya.
keyakinan bisa memotivasi seseorang untuk melakukan hal-hal positif yang nantinya akan mewujudkan budaya positif yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizka tadi. Oke. Mantap. Di sini ada kutipan menarik ya. Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian, maksudnya keraguan. Tetapi kalau mulai berpegang pada ragu-ragu, maka keyakinan itu akan luntur dengan sendirinya. Ini dicetuskan oleh Sir Francis gitu ya. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Karena keyakinan ini bersumber dari nilai-nilai, makanya sifatnya abstrak. Terus berisi pernyataan universal, gitu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Cukup 5 poin saja itu sudah cukup banyak, itu sudah. Gitu ya. Saya percepat ini ya. Materinya banyak. Nah, lanjut ke sini. Keyakinan beda dengan peraturan. Yang di sini isinya peraturan. Peraturan itu sebenarnya juga termasuk di dalamnya ada unsur keyakinan. Coba kita cermati. Di sini ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, apa keyakinannya, nilai kebajikannya? Disiplin. Oke, kalau dilarang mengganggu orang lain, Jaga hubungan baik. jaga hubungan baik. Dan seterusnya. Ini ya. Jadi kembalikan barang pada tempatnya itu sebenarnya nilai yang terpenting adalah bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi kalau dilarang mengganggu orang lain, iya, kalau peraturan itu justru memicu siswa untuk melanggar. Tapi kalau keyakinan karena dia bersumber dari dirinya sendiri, nilai-nilai kebaikan dari dirinya, harapannya. Jadi kalau tidak ada guru, dia tetap melakukan hal yang positif. Itu. Makanya itu kita selaku guru diharapkan menumbuhkan keyakinan dulu sebelum menerapkan budaya positif. Itu. Ya sudah dulu nih. Nah, kita masih peraturan Bapak belum keyakinan. Oh, Nah, ini tadi disinggung. Nah, kita lanjut ke materi ya. Namanya peraturan itu selalu identik dengan hukuman, sanksi, dan restitusi. Ya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Rizka tadi ya, yang namanya hukuman itu sering terjadi dalam pembelajaran. Tapi kalau dicermati, hukuman ini kurang tepat. Kenapa? Karena hukuman itu dilakukan tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Ya, tidak tanpa ada kesepakatan di awal, terus sifatnya lebih dari kita ke mereka tanpa ada efek positif. Ini yang positif tidak ada. Biasanya anak-anak yang dihukum biasanya bisa jadi dia malah motong atau mungkin melakukan kesalahan yang sama. Beda dengan sanksi atau restitusi, harapannya ada perubahan di situ. Nah ini, kalau pengertiannya hukuman itu adalah suatu cara mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan. Terus kalau sanksi itu lebih mengganti tanggungan memaksa orang menepati perjanjian atau kesepakatan. Sedangkan restitusi mengganti rugi apa yang sudah dilakukan. Jadi yang namanya siswa melakukan kesalahan pasti ada korbannya. Nah korbannya itu harapannya seringkali kan kita menghukum yang salah tapi korbannya diabaikan. Harapannya dengan adanya perubahan paradigma
korbannya ini justru kita bantu, dan yang salah diarahkan. Kenapa? Karena yang siswa melakukan kenakalan itu biasanya ada kebutuhan sebenarnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini identitas gagal dan identitas berhasil dalam hukuman, sanksi dan restitusi. Gak begitu jelas ya? Kita aja ya. Karena slide-nya banyak, ternyata dibatasi 15 menit. Oke. Hukuman bersifat tidak berencana, itu ya, bersifat satu arah, tidak timbal balik. Beda dengan sanksi restitusi. Tuh, nih, seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Rizka tadi, kalau saya misalnya guru sosiologi tiba-tiba memberi anak bersanksi lari keliling lapangan olahraga. Soalnya saya bukan guru olahraga dan nggak sesuai dengan materi saya. Tapi kalau saya karena ngajar sosiologi, mungkin saya beri tugas untuk merangkum materi sosiologi, makanya itu lebih tepat. Ini selanjutnya, ini pengertiannya pengadilan atau penghukuman ya. Menurut Kon, idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kenapa? Karena ternyata penghargaan, kadang kan kita selain memberi hukuman juga memberi penghargaan. Ternyata penghargaan itu sendiri juga termasuk hukuman terselubung. Kita memberi penghargaan pada salah satu anak yang menurut kita anggap rajin. Ternyata di sisi lain, misal dalam satu kelas ada 36 siswa yang diberi penghargaan 1, berarti kita sudah menghukum 35 siswa. Karena menurut kita dia nggak sesuai dengan standar kita, itu. Jadi penghargaan itu lebih cenderung berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang efektif. Kenapa? Karena bisa merusak hubungan. Dengan kata lain, siswa yang tidak diberi penghargaan akan timbul rasa iri, terus kecemburuan sosial dan sebagainya. Terus juga yang namanya guru itu tidak lepas dari subjektivitas, betul kan? Soalnya kita juga sebagai manusia punya subjektivitas sendiri-sendiri sehingga mempengaruhi penilaian kita. Menurut kita si A ini rajin, padahal mungkin di mata lain belum tentu. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada belonging. Belonging ini untuk kasih sayang, power itu kekuatan, survival itu untuk bertahan hidup, freedom itu kebebasan, fun itu kesenangan, itu ya. Nah, 5 hal ini biasanya dibutuhkan oleh siswa. Jadi kalau ada siswa nakal atau berbuat ulah, pasti dasarnya tidak jauh dari 5 kebutuhan dasar ini. Contoh misal seorang siswa tidak mengerjakan tugas. Ternyata kalau setelah ditelusuri, ternyata dia butuh fun, kesenangan, sehingga mementingkan main gamenya. Akhirnya tugasnya terbengkalai. Nah, semacam itu. Nanti untuk penyelesaiannya bagaimana? Mungkin akan dilanjutkan lebih detail oleh lumayan nanti kayaknya. Ya, itu sih. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Saya percepat ini materi banyak. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kesehatan, rumah, makan. Cinta dan kasih sayang ini juga dibutuhkan. Biasanya butuh pengakuan dan sebagainya. Ini ada di sini. Selanjutnya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini termasuk penguasaan. Terus yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang namanya siswa pasti ingin bebas dan seterusnya. Yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, 5 kebutuhan ini biasanya menjadi
berperilaku biasanya. Jadi kalau ada masalah bisa dikaji dia mengapa melakukan hal tersebut. Apakah faktor subtival atau cinta dan seterusnya. Dan materinya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini merupakan posisi kita sebagai guru. Kalau tadi kita sudah banyak belajar tentang bagaimana kita memahami siswa. Nah, sekarang kita mengevaluasi diri kita sendiri, di mana posisi kita sekarang. Kita sebagai guru itu akan ada 5 posisi di sini, di mana kita sebut namanya adalah posisi kontrol. Nah, di sini apa itu posisi kontrol? Yaitu suatu model disiplin yang berpusat pada murid. Jadi kembali lagi pusatnya murid. Yang kita ekspor kembali adalah murid. Di mana ini dikembangkan oleh Diana Johnson dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Akan kembali nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Ada segitiga restitusi. Di mana kami di sini di EGP belajar bagaimana mempraktekkan teori-teori yang ada dengan kondisi real yang ada di lapangan. Mana-mana bagian yang perlu kita sesuaikan, mana-mana yang harus kita yang menyesuaikan sesuai dengan teori yang kita pelajari. Dan salah satunya ini. Nah, untuk posisi yang pertama, kita pasti sering sekali berada di posisi ini yang pertama, yaitu penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik tentunya kita memahami fisik anak-anak, ayo silakan lari dan sebagainya, push up, squat jump dan sebagainya. Bahkan sama seperti yang kita saksikan tadi, Bu Ali, Bu Dewi, Pak Yuda, itu termasuk fisik juga. Kemudian di sini guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran yang berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Kalau dari aku sudah sebagai guru, mau dihukum apa kata saya? Ini tipikal penghukum. Yang berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, ini lebih halus, tapi ada pemilipannya. Membuat orang merasa bersalah. Di sini biasanya kita sebagai guru ini tidak menggunakan cara yang kasar, tetapi menggunakan cara yang halus dan akan cenderung bersuara lebih lembut. Nah, di sini akan membuat orang merasa bersalah dengan menggunakan keheningan.
orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, bahkan merendah atau rendah diri. Pasti ada. Kita juga pernah mengalami arah etika karena dikasari, dihalusi. Mungkin kita menggunakan konsep ini, di mana nantinya di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Permasalahannya kalau jadi bukti seperti itu kan ya, digunakan teori seperti ini, insya Allah kurang tepat. Tidak promono malah anak-anak. Dan mereka juga atau siswa atau murid merasa tidak berharga, bahkan merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya kalau memang perlakuannya tepat sasaran. Kalau tidak tepat ya lewat begitu saja. Gitu nih. Berikutnya yang kedua, guru sebagai teman. Nah ini posisi yang mungkin sudah mulai agak bergeser, di mana guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pencegahan. Nah di sini ada segi positif dan negatifnya. Positifnya hubungan baik akan terjalin antara guru dan murid. Bahkan viral itu TikTok yang gurunya menghapus papan kemudian anak-anak ini. Nah, atau yang bawa map juga. Atau mungkin yang kemarin viral guru jalan kemudian diingatkan kemudian. Kan ini sebagai teman. Tetapi di sini hal negatifnya ramah anak. Salah satunya ini Pak, menjadikan siswa itu teman. Betul sekali. Ya itu aksi nyata. Salah satu aksi nyata yang sudah dilakukan. Cuma di sini Bapak Ibu sekalian, apabila kita sebagai guru itu kita dulu memposisikan diri sebagai teman, ini kita harus berhati-hati. Kenapa? Dari ada hal negatifnya apabila kita memposisikan diri sebagai teman, yaitu pada suatu saat guru tersebut tidak membantu siswa, apalagi setelah melakukan kesalahan, pasti murid akan merasa kecewa karena sudah dianggap kontrol dewi, nekat sepaham, akhirnya menolak lagi. Kan seperti itu akhirnya. Dan itu akan berkata, wah saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Biasanya murid seperti itu. Bahkan yang lebih efeknya mungkin juga murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini salah satu efeknya. Yang berikutnya ini sebagai monitor atau pemantau. Nah ini di sini di posisi pemantau ini berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Nah guru yang sebagai pemantau ini sudah menggunakan dasar-dasar yang atau nilai-nilai yang sudah ada sebagai dasarnya. Kemudian sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perlakuan perilaku siswa. Ini yang saya lakukan salah satunya untuk mengatasi keterlambatan penggunaan data. Di situ ada pendataan, kemudian kita bisa melihat progres dari anak tersebut. Kemudian posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus dan respon. Kita beri stimulus pasti ada responnya. Kemudian menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini posisi monitor. Dan yang terakhir harapannya Bapak Ibu sekalian, ini posisi puncak ideal, yaitu guru sebagai manajer. Bahwasanya mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lebih pendekatannya adalah personal. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya setiap murid itu punya kodratnya masing-masing. Pak Muska menyampaikan bahwasanya anak-anak atau siapapun seorang manusia bukanlah sebuah kertas kosong di sana. Mereka sudah punya gambarnya sendiri-sendiri. Kita hanya menuntun yang disampaikan oleh Pak Lutfi, hanya menuntun saja. Ibaratnya kita juga sebagai petani,
Kalau kita menanam padi, tidak mungkin dong tumbuh jagung. Jelas tumbuhnya tetap padi. Hanya bagaimana kualitas padi tersebut. Di sini untuk tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita sebagai guru tidak perlu mengatur anak-anak sebetulnya, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri sehingga muncul kesadaran. Kembali lagi yang ditekankan ke murid, timbul kesadaran di sana. Kemudian kita membimbing seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya. Tadi di posisi yang sama melawan kesalahan tidak dipisahkan dengan temannya, tetapi nanti di sini mengembalikan murid ke kelompoknya kembali. Jadi ketika setelah kita beri pembinaan, kita kembalikan, tetapi posisinya akan lebih baik dan lebih kuat, bukan malah rendah diri. Karena tadi di posisi yang awal yang nomor 2 tadi, siswa akan merasa rendah diri. Ketika dia kembali, dia akan rendah diri. Itu kan menjadi beban akhirnya. Bahkan dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang lebih tidak bagus lagi. Nah, ini harapannya sebagai manajer kita memotivasi anak itu sudah kita bina, kita kembalikan dengan posisi yang lebih baik. Ini yang saya terakhir adalah rekamannya. Nah, ini posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kalau dirangkum yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya pada tabel ini. Di identitas gagal atau kontrol dari luar itu sebagai penghukum dan merasa bersalah. Sedangkan di posisi yang tengah kita sebagai teman dan pemantau. Dan posisi tertingginya adalah manajer. Di situ adalah identitas berhasil atau controlling diri. Sudah bisa anak-anak itu sebagai mengkontrol dirinya sendiri. Di situ ada dampak-dampaknya apabila kita menghukum mulai dari guru yang berbuat, guru berkata apa, hasilnya bagaimana, dan yang terakhir adalah dampaknya. Apabila kita sebagai penghukum, dampaknya adalah siswa atau murid kita mengulangi kesalahan yang sama. Itu kemungkinannya. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, maka dampaknya siswa atau murid merasa rendah diri karena kita sudah menjatuhkannya secara tidak langsung. Sedangkan untuk yang teman, dampaknya bagi siswa adalah lemah dan tidak mandiri karena merasa siswa itu membutuhkan kita. Kita dibutuhkan oleh siswa tersebut. Akhirnya ada ketergantungan. Untuk pemantau di situ ada menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Hadiah itu merupakan sebuah hukuman terselubung. Kalau kita memberikan hadiah bagi siswa yang terbaik 1, berarti kita menghukum sisanya secara tidak langsung. Dan yang terakhir untuk dampak pada murid di manajer, siswa atau murid bisa mengevaluasi diri dan tahu bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Jadi kita kembalikan lagi, kita mengarahkan siswa seperti itu. Ini sudah selesai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan topik kita. Terima kasih sebagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat dulu ya Bapak Ibu. Guru bergerak, siap bergerak, selalu bergerak. Yes. Oke, terima kasih. Ini untuk materi yang terakhir Bapak Ibu. Sekali lagi ini materi yang terakhir, tapi nanti ada aksi nyata untuk masing-masing Bapak Ibu guru CGB. Jadi ini saya bagian yang terakhir ini adalah restitusi. Tadi yang sempat Pak Agung sempat bertanya restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
wonge sak layar dhewe. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi istilahnya murid ini berpikir dia punya masalah, akhirnya dia juga berpikir bagaimana solusinya. Jadi di sini murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi ini membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi untuk restitusi ini mengacu pada masalah ya. Jadi kalau ada siswa yang punya masalah atau dianggap berbuat salah. Nah, di sini kemudian melalui restitusi, jika ada murid yang berbuat kesalahan, ini guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Evaluasi internal itu apa? Jadi anak itu tahu refleksi diri. Jadi dia membuat kesalahan ini, dia berpikir nanti ada tahapannya. Jadi di sini mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, restitusi ini menguntungkan korban dan juga menguntungkan yang berbuat kesalahan. Jadi tadi yang disampaikan Bu ya. Jadi kalau misalnya ada dua anak, dua siswa bermasalah misalnya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Fia, kadang kita menghukum anak yang bersalah, tapi kita abai terhadap korban. Nah, di sini untuk yang restitusi ini kita akan menuntun murid ini yang bersalah ini untuk berusaha istilahnya memperbaiki kesalahannya dan berefek langsung pada si korban. Jadi dia akan istilahnya kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh korban, nanti yang berbuat salah ini nanti yang akan bertanggung jawab, istilah kasarannya seperti itu. Nah, hakikatnya kita belajar dari kesalahan. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika kita yang memutuskan hukuman atau dengan kata lain kita memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga dalam hidupnya. Jadi kalau ada yang berkonflik atau apa, kita menuntut siswa untuk paling tidak menyelesaikan masalah itu dari dalam diri mereka sendiri dulu. Ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya dia bersalah, terus minta maaf. Dia anggap permintaan maafnya itu adalah menebus kesalahan. Dengan semudah itu, kira-kira dia akan mengulang lagi atau tidak? Kalau hanya sekedar meminta maaf. Jadi dia anggap permintaan maafannya itu adalah menebus kesalahan, padahal tidak seperti itu. Kalau misalnya dia bertengkar, berkelahi, kemudian melukai temannya, apa yang harus dia lakukan? Nah, ini tidak hanya sekedar minta maaf. Mungkin ditanyakan si korbannya butuh apa dari dia, dan dia dengan bantuan kita istilahnya menawarkan ke yang salah tadi, dia mau tidak memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini juga restitusi memperbaiki hubungan, karena tidak hanya sekedar minta maaf nantinya kalau misalnya konflik, dia juga akan melakukan sesuatu yang intinya nanti memenuhi kebutuhan dari si korban. Jadi nanti ada hubungan emosional yang akan lebih kuat, istilahnya lebih harmonis. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau kita misalnya ada anak berkonflik, tidak tiba-tiba kamu harus ini, tidak. Jadi ditawarkan, kamu mau tidak melakukan ini untuk temannya yang jadi korban.
ada konflik di antara siswa, ini adalah pemecahannya adalah restitusi. Kita ajak mereka untuk introspeksi diri, untuk refleksi diri, kesalahan mereka apa, fokus pada pembenahan diri. Kemudian ini restitusi juga fokus pada solusinya, tidak lagi mempermasalahkan, oh ini tadi gini-gini, tidak. Sekarang sudah terjadi, solusinya bagaimana, dan ditawarkan juga ke mereka yang bermasalah. Nah, ini ada segitiga restitusi. Ini cara melakukan restitusi, Bapak Ibu. Di sini ada 3 komponen, yaitu menyatakan keyakinan. Tadi sudah dibahas, disampaikan, disaringkan oleh Lutfiah, keyakinan hasil tadi. Jadi kemudian tadi menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Nanti sekalian dengan aksi nyata akan saya tunjukkan untuk restitusinya. Jadi ini aksi nyata yang saya lakukan di kelas untuk materi restitusi. Restitusi ini aksi nyata. Kemudian yang saya lakukan adalah segitiga restitusi di kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Dringo tahun 2021-2022 mata pelajaran kimia. Jadi sebelum mengadakan restitusi ini, anak-anak sudah awal saya giring untuk membuat keyakinan kelas di mata pelajaran kimia. Kebetulan saat ini karena saya juga proses belajar, keyakinan kelas yang saya terapkan itu hanya 2. Jadi dari berbagai pendapat sharing dari siswa itu banyak, namun saya arahkan, saya kerucutkan ke 2 hal pokok sambil saya doktrin. Jadi istilahnya kimia itu mapel yang spesifik ya. Jadi kimia itu kalau konsep dasar tidak bisa, kimia itu seperti anak tangga, Bapak. Jadi kalau misalnya konsep dasar tidak bisa, tidak akan lanjut ke konsep berikutnya, tidak mampu maksudnya. Jadi di sini saya beri pengertian, akhirnya mereka yakin bahwa awal itu kalau mereka tidak bisa konsep dasar, tidak akan bisa. Jadi kemarin ada senyawa karbon butuh hafalan alkana, jadi metana sampai dekana. Selama mereka tidak hafal, tidak akan bisa. Jadi itu konsep dasar. Nah, ini saya keyakinan kelasnya boleh melanjutkan ke materi selanjutnya jika sudah menguasai konsep dasar yang dibutuhkan. Dan ini juga selaras dengan konsep SKS kita. Jadi kemarin sudah saya yakinkan bahwa mata pelajaran kimia selaras dengan konsep SKS yang kita usung. Jadi di sini yang pertama melanjutkan materi selanjutnya jika sudah menguasai konsep dasar. Kemudian yang kedua, jujur adalah hal utama. Kenapa? Setiap asesmen diagnostik ini saya pastikan harus jujur. Kenapa? Kalau tidak jujur tidak akan diketahui dia bisa atau tidak. Jadi 2 keyakinan ini yang saya tuntun ke anak-anak. Kemudian di sini sekaligus untuk mengarahkan pada perwujudan profil pelajar Pancasila, di mana untuk yang keyakinan kelas yang pertama ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila mandiri, kreatif, benaran kritis dan bergotong royong. Jadi mereka bisa sharing sebagainya untuk bergotong royongnya. Kemudian untuk jujur ini jelas untuk mengusung profil pelajar Pancasila tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini rentetannya Bapak Ibu. Jadi saya mengadakan asesmen diagnostik untuk konsep dasar senyawa karbon untuk menjadi anak-anak yang lolos pada keyakinan kelas nomor 1. Nah, ini murid yang lolos kemarin 12 MIPA 4 dari 34. Ini yang lolos hanya 5 kali 3, 15 anak. Ini saya taruh di dalam kelas, saya beri pengayaan. Sedangkan sisanya saya sampaikan, ayo refreshing di luar, belajar lagi konsepnya. Kalau sudah siap, silakan menghadap ke saya untuk diuji ulang. Kalau di awal saya asesmennya menggunakan tes tulis, jadi di sini saya sebarkan kertas, jadi kertas dari saya. Kemudian anak-anak hanya saya katakan hanya berpoin di atas meja. Jadi anak-anak sudah paham bahwa itu saya sudah mengadakan tes. Kemudian, nah ini murid yang ingin, misalnya dia di luar sudah refreshing. Jadi saya usahakan tidak marah, tidak memarahi mereka yang tidak tuntas, tapi saya katakan ayo refresh.
tulis atau tes lisan. Ini yang minta tes lisan. Jadi anak ini memang ada yang senang tes tulis, ada yang senang tes lisan. Ini merdeka belajar ya saya. Jadi anak-anak saya bebaskan, kamu mau tes tulis apa lisan, saya fasilitasi semuanya. Kemudian dari 2 KD yang berjalan membutuhkan 2 konsep dasar serta observasi dan tanya jawab selama proses KBR berlangsung. Ditemukan adanya murid yang gagal konsep terdeteksi lebih lemah dari murid yang biasanya bermasalah. Maaf, ini saya buka namanya, siapa ada yang ngajar 12 di Bapak? Ada. Nah, Mustaqim, maaf ya, karena ini untuk proses pelajaran saya buka karena biar tahu medannya. Mustaqim ini kan sudah tahu seperti apa. Kemarin dari semua siswa yang lolos hanya Mustaqim kan yang tidak lolos di 12 IPA 4. Ternyata proses pembelajaran waktu tes konsep dasar dia awal tidak lolos, kemudian lolos, kemudian pada saat proses KBM ini saya tanya jawab langsung dengan siswa. Saya tidak membolehkan mereka menjawab serentak, tidak. Semuanya diam, hanya yang saya tunjuk yang menjawab. Kemudian waktu Mustaqim dia bisa jawab. Ini jelas tidak ada yang membantu kan Bapak Ibu. Nah setelah itu datang lagi ada siswa putri yang saya suruh maju tidak bisa. Kemudian saya langsung lakukan Mustaqim, dia maju mengerjakan dan lagi-lagi benar. Langsung satu kelas tepuk tangan semua. Nah ini saya heran kenapa si cewek ini padahal logikanya semester 1 kemarin kan hanya Mustaqim yang terganjal. Nah cewek ini kenapa kok akhirnya tidak gitu. Kemudian ini yang akhirnya jadi target restitusi saya. Jadi saya ajak beliau siswa murid ini ke ruang di perpustakaan kemarin. Saya ajak ke restitusi. Ini sebenarnya video yang memvideokan Pak Irfan nanti terlalu lama. Saya ceritakan saja. Ini segitiga restitusinya, sebenarnya dialog yang terjadi. Saya memberi prolog tentang kegiatan KBR kimia yang sudah berlangsung dan fakta pendukungnya. Menanyakan pada murid keyakinan kelas kimia dan poin yang belum dia penuhi. Jadi saya tanyakan, Dok, kamu merasa tidak ada keyakinan kimia yang kamu belum memenuhi? Terus saya tanya, iya Bu, apa yang belum kamu penuhi? Dia menjawab, dia tidak menjawab. Terus saya tanyakan, kamu hafal tidak keyakinan kelas kita? Dia mengangguk. Saya tanya apa saja? Dia menyebutkan 2 itu. Kemudian terus yang mana yang kamu langgar? Dia tidak menjawab. Saya tanya, apa kamu tidak jujur tadi? Saya jujur Bu. Berarti yang mana yang kamu? Iya Bu, saya memang tadi belum menguasai konsep. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan ini, menyatakan keyakinan. Jadi dia melanggar keyakinan yang mana atau belum memenuhi keyakinan yang mana. Kemudian di sini ingin menjadi orang seperti apa? Saya tanyakan, dia mau tak seperti itu terus, tidak paham konsep terus, mau tidak? Jadi di sini menanyakan, saya juga mengajak dia introspeksi. Kira-kira apa Dok yang menyebabkan kamu tidak bisa? Padahal teman-teman, ini satu hal yang saya kecolongan. Saya mengatakan ke dia, kamu tahu kan tadi Mustaqim 2 kali jawab benar. Ini sebenarnya tidak boleh kan kita membandingkan murid, tapi waktu itu saya keceplosan karena saya anggap biar dia berpikir kalau anak yang semula terbelakang saja mampu, kenapa dia tidak? Sebenarnya sama saya ke sana. Akhirnya ini validasi tindakan Bapak Ibu. Jadi di sini saya mengadakan validasi tindakan. Jadi kenapa dia kok sampai tidak memenuhi keyakinan kelasnya? Kemudian setelah itu dia menyampaikan hampir seluruh faktor penyebab. Nah, segitiga yang ketiga, restitusi yang ketiga ini penstabilan identitas yang paling bawah. Untuk penstabilan identitas ini yang saya beri di board ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini adalah untuk menstabilkan identitas, jangan sampai dia merasa rendah diri. Ya, jadi di sini kita sampaikan setiap orang pasti punya kesalahan dan kita juga punya kemampuan untuk memperbaikinya. Jadi saya tanyakan juga dia kira-kira solusinya bagaimana setelah dia curhat semua. Nah 3 hari kemudian saya tanya ke dia, ini respon murid, saya WA ke dia karena waktu itu dia sempat menangis waktu saya restitusi. Jadi ini saya tanyakan gimana kabarnya dan sebagainya. Saya ajak dia ngobrol. Jadi saya juga tanya
juga kira-kira ini dia tadi lumayan Bu, saya juga sempat lihat YouTube caranya juga. Nah ini saya tanya, kira-kira apa yang membuatmu sampai berusaha demikian padahal biasanya tidak? Ya malu sama diri sendiri Bu, yang lain bisa, kenapa saya tidak? Jadi ini yang namanya motivasi intrinsik Bu. Jadi dia motivasi dirinya berasal dari dirinya sendiri, tidak karena dihukum oleh saya ya. Nah ini refleksi kegiatan saya kemarin yang saya rasakan, merasa kualitas proses KPU lebih meningkat. Murid yang bermasalah masih belum sepenuhnya mau terbuka untuk mengungkapkan kebutuhannya karena dia sempat nangis tapi tidak sempat berbicara. Mungkin waktu itu juga kan ada Mas Irfan TU ya. Guru juga ini dari segi saya, guru masih belum mampu membangun rasa nyaman dan kepercayaan dari murid untuk bisa mengungkapkan kebutuhannya dengan terbuka. Jadi sebenarnya yang saya cari kebutuhan dia apa supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ini yang belum bisa saya maksimalkan. Nah, kendalanya juga dituntut untuk mampu meluangkan perhatian dan waktu ekstra pada tiap individu dari murid yang membutuhkan penanganan yang berbeda. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, rencana saya membangun komunikasi lebih terbuka dan efektif dengan murid. Kemudian yang kedua, membuat jurnal refleksi secara rutin terkait penerapan budaya positif dalam pembelajaran. Jadi itu saja sharing aksi nyata dari saya. Setelah saya baca ini, saya gini kesimpulan saya. Sebenarnya hal seperti ini kan sudah kita lakukan di Bapak Ibu. Saya rasa ini bukan hal yang bukan hal yang baru bagi kita semua. Cuman judulnya yang saya rasa masih baru, restitusi. Sepertinya awal saya juga kaget, apa sih restitusi? Sampun, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu masih nyata, Pak Lutfi? Siapa? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Oke, sebelumnya biar sama dengan yang lain, kita buka dengan iya dulu. Sedikit di jadi. Oh iya. Kalau saya bilang sama dirimu, kita jawab tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Karena Pak Agung itu suka yang menggerak-gerakkan. Ini kalau muridnya itu sudah sangat expert ini ya, sudah tua-tua maksudnya, itu banyak. Oke, baik. Cepat dulu. Bergerak. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya di sini saya sharing mengenai aksi nyata penerapan budaya positif mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang pernah saya terapkan kepada anak di kelas. Yang jelas di sini yang melatar belakangi untuk penerapan kesepakatan kelas sebagai bentuk budaya positif itu adalah berdasar pada filosofi pendidikan KAD, yaitu bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat, membangkitkan dan meningkatkan potensi anak. Tujuannya apa? Menumbuhkan tanggung jawab jujur sebagai wujud budaya positif di kelas dan di sekolah. Di sini sudah masuk ke nilai keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab dan jujur. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang saya lakukan? Nah, ketika menyusun kesepakatan kelas ada 3 langkah besar di sini. Yang pertama, tentukan objektif atau tujuan belajar siswa atau murid. Yang kedua, diskusi untuk menentukan tujuan bersama. Yang ketiga, bagaimana kesepakatan yang sudah disusun itu dilaksanakan secara konsisten oleh anggota kelas. Nah, di sini saya mencoba menerapkan ke salah satu tugas, di mana yang lalu untuk tentukan objektif di sini saya bersumber dari
yang ada di Permendikbud. Di situ jelas ditunjukkan mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Di sini banyak wacana dari anak-anak dan muncul kesepakatan yaitu apa? Membuat poster mengenai bagaimana kita secara bijak menggunakan gadget untuk mengurangi bahaya radiasi ini sehingga aman bagi kesehatan kita. Sehingga muncul kesepakatan apa? Anak-anak membuat poster. Berikutnya di tahap diskusi bersama di sini secara klasikal ya, dengan anak-anak semua dengan dipandu oleh salah satu siswa itu mendiskusikan bagaimana indikator penilaian poster yang baik. Jadi bukan dari guru, jadi anak-anak sendiri yang memunculkan itu. Ada yang memunculkan desainnya, Pak, kemudian kejelasan tulisannya, kejelasan pesan dan seterusnya. Nah, di sini guru hanya bertindak sebagai pendamping. Kira-kira kalau ada indikator yang terlalu banyak akan disortir atau dikurangi. Ketika indikatornya kurang maka dimotivasi sehingga muncul indikator-indikator yang kira-kira layak untuk dijadikan acuan dalam penilaian. Kemudian berikutnya, nah setelah diskusi bersama untuk menyepakati indikator apa saja, baru ini kita semua yakin bahwa sepakat akan menerapkan beberapa indikator itu untuk mencapai nilai yang maksimal. Jadi ketika tidak mencapai beberapa indikator atau yang lain, maka nilainya tidak akan bisa mencapai nilai maksimal. Itu yang langkah-langkah ini yang saya terapkan ketika membuat suatu kesepakatan kelas sebagai bentuk budaya positif di ruang kelas. Harapannya ini karena ini berupa suatu proses sehingga tidak bisa instan langsung muncul hasilnya. Tapi ini secara berkala, tiap kader atau mungkin tiap pembahasan yang lain maka akan selalu dimunculkan hal-hal seperti ini. Nah, berikut dokumentasinya di bagian awal di sini guru menunjukkan kaki-kaki yang ada di silabus sehingga anak-anak bisa terarah bagaimana menentukan tugas atau produk yang akan dibuat. Kemudian juga berikutnya anak-anak berdiskusi di sini bagaimana memunculkan kira-kira indikator apa saja yang akan dijadikan dalam bahan penilaian. Nah, ini banyak dari anak. Ini sebanyak video gitu. Jika ini jadi screenshot jika muncul seperti ini. Jadi anak-anak antusias bagaimana potensial di situ muncul dengan baik sehingga apa yang disampaikan itu nanti akan disepakati bahwa ini adalah kesepakatan kelas kalian. Harapannya yang sudah disepakati ini betul-betul dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikutnya di sini adalah bagaimana perwakilan siswa di sini menyampaikan ulang kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Sehingga nanti ketika anak-anak itu tidak maksimal dalam melaksanakan tugas, maka langsung diingatkan ke sini. Dan di sini juga sebagai bahan bagaimana ketika anak tidak mengerjakan tugas seperti yang lalu ketika kita semester kemarin, ketika ribut rame-rame bagaimana tugasnya kok tidak lengkap sehingga anak dipanggil dan sebagainya. Di sini cukup anak dipanggil, diingatkan apa kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Jika ketika anak nilainya kurang, tugasnya kurang, maka cukup mengingatkan itu. Nah, saya yakin ketika ini dilakukan secara berkala, tiap kali pembahasan, tiap kali, maka nanti akan muncul budaya positif, kebaikan-kebaikan yang nanti akan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak Rizka atau Berfia. Pandu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Pujian semangat? Bapak Ibu tetap pakai yel-yel ya. Guru bergerak, siap bergerak, selalu bergerak. Oke, saya ulang lagi. Guru bergerak, siap bergerak, selalu bergerak. Yes. Ya Bapak Ibu, tadi saya menyampaikan pada Bapak Ibu tentang sebuah keyakinan ya. Nah, keyakinan itu sebenarnya nilainya lebih tinggi daripada sekedar sebuah hukuman. Ini adalah contoh dari hasil nyata saya ketika memberikan kepada anak-anak itu sebuah keyakinan. Kasus yang terjadi di sini adalah siswa yang telat karena terkena operasi kendaraan di jalan. Nah, apa yang menyebabkan kena operasi? Karena tidak pakai helm. Bapak Ibu jujur ya, jenengan kalau misalnya di lingkungan dengan sendiri, misalnya mau belajar jarak dekat pakai helm, kamu buatan? Helm ya, helm ya. Nah, tergantung ya. Nah, ya, helman. Iya, helman juga ya. Iya. Tapi misalnya jenengan masuk jalan raya, diperkirakan pakai jalan raya berarti helman ya. Ya. Nah, ternyata sama ya dengan siswa. Jenengan masih pada lebih takut pada hukuman daripada sebuah keyakinan. Nah, di sini keyakinan yang dimaksud adalah ketika jenengan sadar betul manfaat helm, tapi bukan sadar betul kalau nggak pakai helm nanti disemprit polisi. Itu beda. Jadi jenengan semua ini harus siswa juga itu harus paham bahwa orang menggunakan helm itu bukan sekedar dia takut hukuman, tapi sebuah keyakinan. Maka di video ini, videonya nggak ada suaranya ya, tapi ya, ini anak-anak belajar menyadari bahwa menggunakan helm itu bukan sekedar mematuhi peraturan, tapi mereka sadar bahwa helm itu melindungi dirinya sendiri. Ya, ini bangunan-bangunan ya, seperti batu bata untuk menyusun keyakinan supaya nanti bahwa siswa itu ya dalam mematuhi peraturan itu bukan karena takut dihukum, tapi dia tahu konsekuensinya, bahwa ketika dia tidak melakukan itu ada konsekuensi yang dia juga sudah menyadarinya. Nah, ini ya, ini ada yang seperti testimoni ya, ternyata bahwa menggunakan helm itu ya, menggunakan helm itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Berikutnya lanjutkan. Berikutnya kalau video berikutnya. Oke. Berikutnya yaitu ini ya tetap asli nyata meskipun di sini adalah kegiatan segitiga institusi ya. Penanganan terhadap siswa yang bermasalah ya. Masalahnya apa? Nggak pernah mengerjakan atau membuat karya ya. Dia selalu telat atau membuat karyanya.
Ya. Ya, ini siswa yang kita beri pelayanan ya, bukan menghukum. Ya, ini ruang ternyata bermanfaat. Ini anak ini ya. Nah, anak ini kita tanya dulu, jangan kita datang itu jangan ada pandangan positif ya. Kita mulai dulu juga dari menstabilkan keadaan dulu anak ini supaya tenang dulu. Kemudian jangan kita judge untuk mereka buat salah. Misalnya kamu salah panggil karena kamu nggak menjalankan tes itu, nggak seperti itu. Jadi kita anak itu datang, kita tanyakan dulu, kenapa kamu bisa panggil itu? Kamu nggak kenapa saya panggil? Nah, setelah si anak ini tahu, ya, oh iya Pak, karena saya nggak mengerjakan ini dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan membangun keyakinan mereka. Ya, tahu nggak kalau kamu nggak mengerjakan itu apa konsekuensinya? Ya, kita akan melakukan keyakinan. Kemudian berikutnya kita akan buat kesepakatan bersama. Nah, kalau tidak mengerjakan, nah, misalnya kamu akan mengerjakan kapan, menyelesaikan kapan, itu kesepakatan dibicarakan antara guru dengan siswa. Di sesi akhir di off saja. Nah, di sini siswa itu dibangun keyakinan-keyakinannya, kemudian kita buat kesepakatan bersama sehingga anak ini memang mungkin di awal dia merasa bersalah, waktu belum dan seterusnya. Tapi pada sesi akhir kita kembali lagi menstabilkan keadaan. Ya. Nah, kesepakatan antara siswa dan guru kemudian kita bentuk, misalnya kapan kamu bisa menyelesaikan tugas kamu. Ya. Kemudian tetap kita berikan semacam motivasi positif ya. Sebenarnya lo kamu itu mampu untuk mengerjakan ini dan seterusnya. Supaya kita semangat ya. Itu yang berarti ketika kita kita menstabilkan suatu keadaan. Dan yang terakhir ada testimoni ya. Testimoni itu saya merasakan nggak setelah kita panggil itu nanti ada perubahan positif, budaya positif apa enggak? Nah di sini harapan saya anak sangat menyadari ya. Setelah dipanggil kali ini nanti apa yang mereka rasakan perubahan, apa yang dirasakan tersebut, gitu ya. Ya jadi ada hasilnya ketika anak ini kita panggil itu namanya seketika restitusi, gitu ya. Demikian tadi aksi nyata, sudah masih banyak beberapa aksi nyata yang membutuhkan ya kerjasama antara Bapak Ibu guru dengan kita. Pasti saya butuhkan Bapak Ibu guru juga untuk menangani, baik itu adalah teman-teman sama-sama mengajar, saya mengajar seni budaya, teman mengajar lain BK, kemudian juga fokus DGB dan seterusnya saya butuh. Itu ya. Terima kasih. Kita buka yel lagi. Guru penggerak siap bergerak, selalu bergerak. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, karena barusan sudah dibuka kembali oleh Yel. Ini proses pembukaan saya ini. Mungkin saya hanya 5 menit karena kalau tadi itu lebih banyak ke kelas, ini saya mau ngomong secara umum. Di sini saya mengambil judul penerapan budaya positif secara umum untuk mewujudkan profil belajar Pancasila di SMA Negeri 1 Tri. Ini secara umum. Oke, latar belakangnya tadi sudah dijelaskan bahwasanya ini guru bagaimana, kemudian kita masih masa pandemi, bahkan juga kita perlu mengembangkan budaya positif yang dilakukan dengan baik.
diharapkan berdampak untuk pembentukan profil pemuda Pancasila. Berikutnya Pak Ruswi. Ya, itu dari latar belakangnya 3 hal tersebut. Kemudian tujuan utamanya adalah kegiatan kita pada dasarnya adalah menciptakan budaya positif sekolah. Di sekolah kita sebenarnya sudah ada banyak sekali budaya positif yang mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kemudian mengubah cara belajar dan pembelajaran kita sesuai dengan berpusat pada siswa, sehingga ketika belajar yang menyenangkan di sekolah maupun di kelas. Bahkan yang terakhir berkolaborasi. Jadi kita harapannya adalah berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada sekolah. Tadi di sini kita menghadirkan teman-teman di tata usaha, Bapak Ibu guru yang ada di sini, dan kita sebagai TKB harapannya kita bisa berkolaborasi bersama. Nah ini kemudian kalau ukurnya bagaimana? Di sini ada 7 kegiatan. Yang pertama terkait dengan berkarakter religius, berjiwa nasionalis, kemudian menerapkan budaya 5S, kemudian terlibat aktif dalam pembelajaran, toleransi, peduli dalam kesehatan dan kebersihan lingkungan, dan terakhir menyusun keyakinan kelas. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya tentang detail terkait dengan restitusi dan juga penyusunan keyakinan kelas. Itu apa ini? Oke, dukungan apa yang perlu kita semua di CGP ini perlukan? Bahwasanya kita semua bergerak bersama-sama. Kami tidak bisa bergerak tanpa adanya bantuan dari panjenengan semua yang di sini. Baik itu tata usaha maupun guru-guru yang ada. Di situ ada kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, kemudian ada guru lemah sejawat, peserta didik yang akan kita olah, dan juga orang tua wali murid sebagai kolaboratornya. Aksi nyatanya di sini mencuci tangan Bapak Ibu sekalian sudah dibantu oleh satgas yang sudah ada, kemudian ada pembiasaan sayang senyum sapa, kemudian menyanyikan Indonesia Raya sebelum pelajaran, kemudian ada pembacaan surat Yasin, sholat doa untuk menciptakan atau menanamkan jiwa religius dan akhlak mulia. Kemudian di kelas kita awali dengan penyusunan kesepakatan keyakinan kelas bersama-sama. Jadi bisa jadi nanti ke depannya setiap kelas punya keyakinannya masing-masing, punya aturannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah pembelajaran di kelas dengan berpusat atau berpihak pada murid. Jadi setelah kita belajar bagaimana ilmu dan sebagainya, teori yang sudah kita jelaskan, pengantar dari KHD, konsep dasarnya KHD kita bisa terapkan bersama-sama. Dan foto-fotonya atau dokumentasinya di sini itu yang warna oranye satgasnya, kemudian siswanya sebagai objek, dan ini artisnya. Untuk Bapak Ibu guru yang selalu aktif proaktif untuk melaksanakan piket di depan kelas, ada Bu Eti dan seterusnya. Dan yang berikutnya ini penanaman pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar apa tercipta cinta tanah air dan jiwa nasionalisme. Ini contohnya adalah siswa-siswa yang mendapatkan perlakuan khusus di depan. Ada begini sebagai komandannya. Kemudian ini pembacaan surat Yasin dan juga sholat berjamaah untuk menanamkan jiwa religius dan akhlak mulia. Dan yang terakhir belum. Berikutnya adalah budaya positif penyusunan keyakinan kelas. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu di grup untuk link 4 dan penyusunan keyakinan kelas via online itu contohnya. Tampilannya ada kesepakatan kelas 10 IPA 4 itu screenshotnya. Jadi ketika panjenengan di grup klik untuk link Padlet yang akan muncul tampilan kesepakatan kelas. Dan ini untuk pelakuannya di kelas. Berikutnya adalah pembelajaran di kelas dengan berpusat atau berpihak pada murid. Seperti biasanya di situ ada kelompok, ada kelas dan sebagainya, dengan dasar bahwasanya siswa itu bukanlah kertas kosong, berarti mau tidak mau kita harus melayani individu. Sama kurang lebihnya dengan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan di kelas. Pada dasarnya sama, kita hanya mendefinisikan dan memotret di sini.
Kemudian rencana perbaikannya yang jelas guru penggerak, cara guru penggerak seperti kami butuh atau harus juga terus berupaya menggerakkan. Selain menggerakkan, harapannya ada kolaborasi. Karena kita perlu kolaborasi untuk menerapkan posisi kontrol yang tepat untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi bukan lagi ekstrinsik, tapi intrinsik. Jika ada kesadaran, ada keyakinan di situ untuk menjalankan. Yang berikutnya terciptanya budaya positif di sekolah, karena itu tujuan utamanya juga. Terakhir, untuk rencana perbaikannya adalah harus terus berinovasi, tidak hanya guru penggerak tetapi seluruh. Karena tadi dari pengawas juga disampaikan inovasi-inovasi itu harus perlu untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga berpihak pada murid dengan berusaha mengembangkan bakat dan minat peserta didik tersebut. Ini yang terakhir, bahwasanya budaya positif itu ada di tengah, seiring selaras dengan pemikiran Kahadi tentang pendidikan dan pengajaran. Kemudian menggunakan teorinya Bagja untuk paradigma itu ini apresiatif, sehingga terbentuklah nilai dan peran guru itu sendiri, sehingga tujuan akhir visi dan misi sekolah bisa terlaksana. Mari kita kaji kembali atau kita telah kembali visi dan misi sekolah untuk mencapai tujuan kita bersama. Mari. Jadi itu tujuan utama dari sekolah. Dan yang terakhir, Yang materi tadi tentang hukuman manajer ya. Nah, kalau ini kontrol. ya, Kalau hukuman berarti kita jelas dong. Hukum anak bagus. Waktu jadi teman, waktu jadi pemantau. Nah, anak-anak itu tidak patuh. Yang kocok, dia tidak patuh. Nah, terus kemarin kembali lagi pada hukuman. plus minusnya tadi Pak, mau tidak menggunakan hukuman, tetapi kan pakai institusi enggak ini. Menggunakan balik lagi ke apa yang sudah kita patuhnya, nah memang di posisi penghukum itu kan patuhnya sementara. Ya, muridnya tadi gurunya tidak kocok ya, dikocoknya. Terus siapa aku dia kocoknya? Ya. Apa ya? Wih, ini tempat sampah, kamu tahu sana. Nah, kita ngomong nggak melaksanakan, pelayu. Tuh, ada disuruh malah melayu. Nah, tuh. Iya, belum tahu berarti. Pertanyaannya bagaimana? Jadi ini Mas Bung, jadi pertanyaannya bagus sekali terkait dengan 5 posisi kontrol. Artinya gini, ketika kita sudah dianggap sebagai teman, itu memang ada plus minusnya. Tadi sudah saya sampaikan, ada ketika dia punya plus minusnya yang disampaikan tadi. Solusinya bagaimana? Dikembalikan lagi, kita melangkah ke posisi manajer akhirnya, di mana anaknya karena dirasa teman kan ketemu lagi. Halo, kan seperti itu. Ayo kita duduk bersama, kita restitusi kan gitu bahasanya. Jadi merubah yang semula posisinya sebagai teman, maka berubah menjadi manajer di sana, menggunakan pertemanannya, kemudian kita restitusi menggunakan posisi manajer. Kan bisa seperti itu. Sehingga apa? Kalau memang itu masih personal, artinya kan memang ada berarti ini tugas bersama Bapak. Nah ini kan semuanya, berarti kan tugas bersama. Dengan adanya sosialisasi ini, baik kelompok ini, kelompok A maupun kelompok B, harapannya kan sama. Sehingga apa? Ketika kita seiring sejalan, kita tahu oh Bapak ini sedang melakukan restitusi, oh ini sedang di posisi ini. Ini jadi
keilmuannya kita sudah dapat, sehingga apa? Kita bisa saling bahu membahu, sehingga apa? Tujuan dari visi dan misi sekolah kita bisa tercapai, sehingga keyakinan itu tadi muncul semuanya, tidak satu per satu. Terima kasih Pak Agung atas respon yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Maaf, masih ada satu lagi untuk akhirnya dari belumnya ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman acara, saya akan menjelaskan hasil nyata saya. Ya, hasil nyata saya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya ambil contoh video pembacaan Yasin. Saya ambil Netflix dulu, karena Netflix kadang image-nya kan tidak Iya, iya. Sholat dua berjamaah. Alhamdulillah sekolah kita banyak sekali budaya positif, sehingga kami selaku TJP sangat terbantu dengan kebijakan sekolah. Selanjutnya budaya mandiri, yaitu praktek PKBU kewirausahaan. Di situ ini yang saya ambil tugasnya anak 12 sampai 1 ini, di mana mereka membuat laporan online tentang reseller online ya. Ini ada alasannya, ada produknya dan sebagainya. Ini bukti pemesanannya. Selanjutnya saya tetapkan. Nah, profil yang ketiga yaitu gotong royong. Berusaha saya terapkan yaitu setiap akhir pelajaran praktek PKBU, maka siswa kalau sudah selesai harus membersihkan ruangan kelasnya secara bergotong royong. Ini kalau nggak salah antara IPS 1 atau IPS 3 kalau nggak salah. Selanjutnya berkebinekaan global, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus yang 5 dan 6 yaitu benaran kritis dan berpikir kreatif. Ini saya ambil pemberdayaan masyarakat kelas 12 IPA ini kalau nggak salah. Dia berusaha mempraktekkan materi yang saya ajarkan, pemberdayaan masyarakat dengan mensosialisasikan permainan tradisional di masyarakat, terutama anak-anak kampung di sekitar rumahnya. Jadi ini dia mengenalkan permainan tradisional yang sudah mulai dilupakan oleh anak-anak sekarang karena banyak yang kecanduan gadget ya, main game online dan seterusnya. Terus budaya positif menyusun keyakinan kelas. Ini saya ambil cuplikan dari hasil jawabannya siswa. Ini ada link pakai Google Form. Dan ini juga testimoni dari praktek PKBU-nya. Ini saya ambil kelasnya Bu Rini, 12 IPS 3 yang limitnya kadang negatif, tapi kalau praktek sangat semangat sekali. Ya, kayaknya bakat minatnya di sana, harus diaktifkan di sana. Terus ini juga saya ambil testimoni anak 11 IPA 1 ini waktu semester kemarin. Ini testimoninya. Dan ya itu yang perlu saya refleksikan dari kegiatan praktik berbudaya positif. Yang pertama ya perlu usahakan lagi dan ulang-ulangi belajar untuk tersistematik dan dokumentasi serta terorganisir dengan baik. Demikian hasil nyata saya selama mengajar di sini. Apabila ada pertanyaan silakan monggo. Kalau tidak ada kita tutup dengan ya. Kalau saya bilang guru bergerak, siap bergerak, selalu bergerak. Yes, ya. 1, 2, 3. Guru bergerak, siap bergerak, selalu bergerak. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Bapak Ibu, terima kasih partisipasinya, terima kasih semuanya. Semoga semuanya dicatat sebagai amal kebaikan. Amin. Apabila ada salah kata